Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih Tuhan. Ya, banyak yang pada liburan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, memberikan penyembahan kami, pujian kami hanya bagimu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan, kami bawa ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih
ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebatang ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti, ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, angkatlah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Mari kita nyatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Inilah Tuhan penyembahan kami, inilah hidup kami, seluruh jiwa raga kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki apapun juga selain hidup kami Tuhan, yang kami berikan kepada Tuhan. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, angkatlah
Kami mau Tuhan hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan boleh lebih lagi Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. hidup kami Tuhan bersenantiasa ada itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh ada Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus boleh tercurah dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali memberkati. Mari kita sama-sama ke pujian lagu Satu Hal Telah Kupinta pada Tuhan. Kita mau menikmati baitnya pada pagi hari ini, menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan. Karena Yesus baik dan hidup baik. Amin. Haleluya. Satu hal telah kupinta
sekolah minggu, kita remaja, muda sampai saat ini. Bersyukur kalau kita hari ini masih ada. Amen. Ya, masih tinggal di dalam Tuhan. Amen. Iman kita tetap kuat dalam Tuhan. Saya senang sekali menyanyi lagu-lagu lama, mengingatkan saya waktu saya ya pelayanan dari masa sekolah minggu, remaja sampai sekarang. Sampai ya mungkin usia harus semakin bertambah. Tapi kasih Tuhan tetap sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Satu pujian lagi, anak Allah, Yesus namanya. Keadaan dunia itu tidak baik-baik saja, ya. Kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kehidupan kita pasti Tuhan pelihara dengan sempurna. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah alasan untuk kami hidup, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, keadaan kami tidak pernah, Tuhan, Kau tinggalkan, Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memegang tangan-Mu, Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Kami perlu kasih-Mu, Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Satu pun dapat
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk sukacita surgawi yang kami boleh rasakan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersukacita kalau lebih berharga satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada berhari-hari di tempat lain. Kami sungguh merasakan luar biasa ketika kami boleh menyembah-Mu, ketika kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan ambil alih saat ini. Kami percaya bahwa tidak ada satu huruf pun bahkan yang hilang Tuhan. Tetapi sungguh kebenaran firman Tuhan itu boleh melekat di dalam hati kami. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, iya ya, banyak yang liburan ya. Biar Tuhan juga memberkati setiap apapun kegiatan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat terkasih kita. Puji nama Tuhan ya. Pada pagi hari ini spesial ya, lagu-lagu lama ya Pak Bentus ya, tapi luar biasa, sangat memberkati sekali ya, lagu-lagu waktu sekolah minggu ya. Bahkan waktu lagu pertama biasanya kita nyanyikannya pas persembahan ya kan, tetapi hari pas penyembahan luar biasa diingatkan bahwa sungguhnya persembahan kita itu adalah hidup kita. Satu kali ketika saya mendengar ibadah di sekolah gitu ya, saya diingatkan bahwa Bapak Ibu, hidup kita itu dijadikan persembahan. Jadi mari coba kita cek lagi, hidup kita ini layak gak untuk dijadikan persembahan. Bahkan ketika kita mempersembahkan sesuatu, pasti kita mempersembahkan yang terbaik ya kan. Persembahkan yang yang bagus gitu kan. Kalau misalnya ada ulang tahun nih kan, misalnya Ibu Gembala atau misalnya siapalah gitu, mama gitu ya, pasti kasihnya yang terbaik gitu kan, persembahan yang terbaik, hadiah yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita itu sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan? Dari mulai pagi, siang, sore, malam gitu ya. Apakah hidup kita itu bisa dikatakan persembahan? Bisa layak untuk dipersembahkan buat Tuhan? Mari sama-sama ya, kita terus belajar ya, hari lepas hari. Bukan cuma saya, saya percaya bahwa setiap kita belajar dari hari lepas hari ya, untuk terus melayakkan hidup kita. Jadi sehingga ketika saatnya tiba kita sudah layak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tema pada sebelumnya terima kasih untuk pelayanan WL Singer Pemusik, multimedia, bahkan yang syuting sekalipun ya, merasakan ada sukacita surgawi. Amin. Amin ya. Kemarin ketika sebenarnya saya biasanya kalau lagi khotbah tuh satu hari tuh nggak kemana-mana ya, cuma saya pikir Tuhan nggak apa-apa lah ya. Kemarin juga pelayanan ya kan, pelayanan juga, jadi ngobrol gitu ya sama beberapa teman-teman dekat gitu. Dan ketika di dalam perjalanan dia bilang, Yun kamu tahu nggak, ternyata pujian itu bisa memberikan kekuatan ya. Saya sampai sekarang pun suka kagum sama pencipta lagu rohani gitu, bisa pas gitu ya. Tapi saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan bagi mereka, tuntunan Roh Kudus yang membuat mereka memiliki talenta untuk membuat lagu-lagu rohani yang bukan hanya susunan kata-kata yang indah, tetapi ada firman Tuhan di dalamnya ya. Jadi kalau lagi letih lesu berbeban berat gitu ya, naikkan pujian, dengar pujian, karena pujian itu sungguh adalah ada kuasa di dalam pujian ya. Hari ini berkesinambungan, nyambung dengan tema minggu lalu ya, tentang orang muda. Temanya adalah Roh Kudus menuntun orang muda menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi karena memang dikonsumsi oleh semua kalangan kita ya, orang muda, orang tua ya, orang setengah muda, setengah tua ya. Jadi ini buat kita semua. Jadi intinya adalah bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi sungguh karena tuntunan dari Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita akan baca dari Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ya, ini ada
ya. Tapi yang mau buka boleh, ya. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita sama-sama membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, iya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini adalah hal berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kita mau tahu tentang kerajaan Allah, kerajaan surga itu seperti apa. Ada di dalam Roma, kita lanjutkan lagi pembacanya di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah tetapi karena ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Ternyata kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman. Ya, saya tuh paling suka kalau kunjungin situs-situs kerajaan. Ya, misalnya kalau waktu ke Candi Borobudur gitu ya, waktu itu mah bisa naik sampai atas gitu. Kalau sekarang udah ditutup ya katanya ya, udah lama nggak ke situ. Ya, saya suka gitu, saya liatin gitu ya. Itu kan ada relief-reliefnya gitu ya, di setiap stupanya tuh bagus gitu ya, bisa beda-beda gambarnya, ada yang begini, ada begitu, sampai saya pikir kok bisa gitu ya, ini dari pecahan-pecahan kecil membentuk giant temple gitu ya, candi yang raksasa gitu ya. Tetapi itu tentang kerajaannya. Tetapi kerajaan Allah bukan tentang tempat, bukan tentang makanan, bukan tentang minuman dikatakan. Tetapi soal apa? Tentang dikatakan? Tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus gitu. Jadi kerajaan Allah itu tentang kebenaran. Jadi kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, berarti itu tentang bagaimana kita menghadirkan kebenaran, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera, bagaimana kita menghadirkan sukacita di dalam hidup kita, sehingga kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan cara ini ia berkenan, ya. Jadi ketika kita menghadirkan hal-hal kebenaran itu, kita berkenan. Dengan cara demikian kita berkenan pada Allah. Ini ya, sini ya. Alright. Bentar ya. Boleh next slide? Oke. Ya. Nah, ditekankan lagi bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau misalnya mau dipakai Tuhan tuh mesti gimana? Mesti luar biasa gitu. Mesti nyanyinya misalnya sampai oktav keberapa gitu. Atau misalnya mesti bisa nguasain segala alat musik kayak gitu. Enggak gitu ya. Dikatakan kita yang biasa pun kita bisa dipakai buat Tuhan. Dan Tuhan nggak mau, bukan menuntut kesempurnaan kita, tetapi Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita ada hati yang mau melayani, ada hati yang mau dibentuk, ada hati yang taat. Ya, bagaimana menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi ini? Bukan soal tempat tadi kata, tapi tentang suasana hati. Ya, bagaimana suasana hatimu? Di mana kamu melangkah? Apakah kamu sudah menghadirkan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah? Di mana kamu bekerja? Apakah kamu sudah menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kasih? Jangan ketika kita datang satu tempat, dia udah datang loh, tuh loh, dia udah ini loh, gitu kan, gitu ya. Jangan seperti itu, tetapi biarlah di mana di tempat kita ada, baik itu mungkin di rumah, di keluarga, di komunitas, di pekerjaan, bahkan di gereja sekalipun, kita menghadirkan hadirat Tuhan, kita menghadirkan suasana surgawi gitu ya. Ada satu kesaksian gini, padahal nih anak muda ya, dia cuma ini aja sih, copy renungan terus taruh di status gitu ya, copy ayat terus taruh status atau taruh di grup. Sehingga satu kali ada yang WA dia bilang, aduh makasih ya, renungan hari ini kena banget sama saya gitu, sekali kita kan. Jadi terus misalnya lagi baca nih, waduh, padahal
dia cuma nge-repost aja, jadi cuma ada itu di repost lagi, di forward lagi gitu ya. Tetapi waktu dia dengar itu ternyata Tuhan memakai bukan hanya cara-cara yang amazing gitu ya, ternyata yang marvelous atau apa gitu ya, tetapi dengan cara biasa pun Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati. Nah, karena itu mari kita juga bisa pakai media yang kita punya, handphone, akun IG, Facebook segala macam, kita bisa juga posting gitu ya, baik-baik gitu. Nah, sehingga kita nggak tahu loh, melalui hal itu juga orang bisa diberkati ya. Jadi Tuhan rindu kerajaannya hadir di tengah dunia. Pakai anak-anak muda, kan kalau dulu waktu muda, saya mah masih muda, saya mah masih 20 tahun, nanti aja kalau udah 45 gitu kan, kayak gitu ya. Atau nanti aja lah pelayanannya Ibu Gembala, 20 tahun lagi lah gitu ya, misalnya kayak gitu. Enggak, tetapi Tuhan memakai anak-anak muda itu untuk jadi alatnya ya, bukan nanti, tetapi sekarang juga. Nah, kerajaan Allah, tadi kan udah berbicara tentang kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu yang dibahas ini adalah bukan tempatnya, bukan tadi tentang soal makanan minuman, tetapi di mana Allah itu memerintah kerajaan gitu ya. Kerajaan Allah memerintah di hati kita ya. Di dalam hati Bapak Ibu ada kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan sehingga kita bisa mengekspresikan kerajaan Allah itu ya, menyebarkan pengaruhnya tadi gitu. Jadi setiap kita ada, kita malah mendatangkan sukacita. Setiap kita ada damai sejahtera dari kita, bukan, tetapi dari tuntunan Roh Kudus ya, yang mengambil alih hidup kita gitu. Sehingga kita boleh berdampak ya. Nah, puji nama Tuhan, kalau saya juga boleh melihat teladan dari Ibu Gembala ya. Istilahnya di wilayah sini beliau sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya apa-apa gitu, oh Ibu Kristian gitu kan. Kalau misalnya apa-apa, oh tanya Ibu Kristian gitu. Bahkan untuk program penghijauan, pendidikan apa-apa mereka tanya gitu. Jadi seperti itu gitu. Bukan hanya kita yang menikmati, tetapi sekeliling kita. Yuk mari sama-sama, hidupmu itu dinikmati. Hidupmu sebagai ibu rumah tangga dinikmati oleh anak-anak, oleh suami, oleh keluarga kecil, keluarga besar ya, dinikmati. Dikatakan bahwa itu suatu sistem di mana Allah berkerajaan. Jadi ini ada kerajaan, di hidup kita ada kerajaan, dan kita bisa mengekspresikannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerajaan Allah itu di mana Allah perintah di dalam hati umatnya kan ya, tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kehidupan sehari-harinya penuh dengan kata-kata yang komplain, julid, kasar, nah itu memberkati nggak? Nah, coba ditanya sendiri. Tetapi kalau misalnya tapi saya percaya bahwa mungkin masa lalu kita bisa seperti itu, mungkin masa lalu kita bisa gitu ya, karena kan karena nggak kelar, hatinya nggak kelar kan, jadi keluarlah kata-kata yang apa gitu. Tapi saya percaya bahwa melalui pemulihan semua berubah ya, sehingga orang-orang tuh boleh diberkati. Saya percaya semua jemaat Tuhan di sini diberkati ya, melalui wicaranya, pemikirannya, treatnya sama orang-orang gitu ya, karena sungguh kita mau gitu ya, kerajaan Allah itu hadir di dalam di dalam hidup kita. Nah, berikutnya adalah bahwa dikatakan tadi, yuk kita baca yuk Roma 14 ayat 17. Tadi kan udah ya, aku ulangi aja. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi tadi dikatakan bukan tempat, tetapi gaya hidup. Ya, jadi ada pemerintahan Allah di dalam hati kita. Ya, kalau ada kemudian dikatakan hidup yang dipimpin dengan nilai-nilai surga, ada kebenaran dan sejahtera, sukacita. Kebenaran seperti apa? Hidup benar di hadapan Allah, nggak kompromi sama dosa ya. Waktu itu saya udah bilang ya, saya udah pernah saksikan dulu waktu saya pekerjaan yang pertama itu saya harus setiap hari tuh ngalamin seperti itu. Saya ada di front desk ya kan. Waktu itu saya jadi admin depan ya, kalau nggak salah admin depan. Nanti tanya, si bapak ini ada nggak? Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Nanti saya telepon, Pak ada yang cari. Bilang saya nggak ada. Tadi ada, cuma beliau lagi keluar gitu ya. Mohon maaf, nanti apa ada yang mau disampaikan? Gitu. Oh ya nanti telepon lagi.
Pak nanti suruh telepon lagi, iya. Nanti gak lama ada lagi. Kemudian tuh bosnya ada, bos ini. Nah kemudian cari, ada si ini. Terus saya tanya, Pak ada yang cari, bilang saya lagi meeting. Jadi setiap hari seperti itu. Nah kadang-kadang memang tetapi itu tantangannya ya, itu satu. Terus kalau misalnya di sekarang juga jadi apa ya, lini-lininya tuh beda-beda. Kalau sekarang misalnya ngadepin orang tua murid juga kayak gitu. Misalnya anaknya kurang dalam segala satu hal ya. Jadi kita kan nggak bisa bilang anak bapak ini, anak ibu ini kurang loh gini nggak. Tapi harus berhikmat. Misalnya bapak ibu sepertinya harus ada latihan-latihan. Sepertinya harus ada. Tapi tetap kita kasih tahu kebenaran ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan kasih hikmat gitu. Pada waktu itu mungkin saya nggak berkuasa untuk bilang ada cuma gini gitu. Jadi saya waktu itu ikut kan, Pak maaf tadi ada tapi sekarang pergi, seperti itu. Jadi memang hidup di kerajaan Allah itu punya tantangan masing-masing ya. Kemudian bagaimana dengan damai sejahtera? Nah ya biasanya gini ya, kalau di rumah kan gitu ya, misalnya lagi pusing sama kerjaan gitu ya, adalah emosi gitu kan ya, mungkin ayahnya emosi, ibunya juga emosi. Nah sebagai anak mungkin dia tetap nuntut untuk sabar, doa gitu, meskipun ada ribut-ribut tetapi ada ketenangan, jadi ada damai sejahtera ya. Mari sama-sama juga menciptakan, menghadirkan damai sejahtera itu di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam setiap tempat kita ditempatkan. Kemudian ada sukacita. Sukacita tuh artinya senyum-senyum terus nggak? Jadi apa-apa senyum gitu. Ke kiri senyum, ke kanan senyum. Enggak ya. Maksudnya tuh bukan senyum-senyum terus gitu. Tetapi kita selalu bersyukur ya. Walau keadaan berat sekalipun ya, tetap kita bersyukur, tetap ada sukacita. Susah nggak? Susah lah ya kan, kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus ya kan, harus tetap sukacita, tetapi Tuhan yang memampukan ya. Kalau kemarin juga akhirnya saya keluar sebentar dari sangkar saya itu ya, saya pergi sebentar, kita makan ya. Ya ada satu teman bilang, aduh ada berapa tuh 4 masalah besar. Wah, 4 masalah besar gitu ya. Bisa nggak di saat itu langsung senyum-senyum gitu? Ya pastinya enggak ya, pastinya ada penerimaan yang shock gitu kan ya, pasti ada shock dulu ya. Tetapi ketika Tuhan mengambil alih, ketika dia menyerahkan permasalahan pada Tuhan, sukacita itu akan ada. Ya, sukacita itu akan ada. Tetap hati tenang gitu ya. Karena kita tahu bahwa ada damai di dalam kita karena Kristus. Jadi kerajaan Allah itu bukan kita jadi super rohani, wah 7/24 gitu ya. 7 hari 24 jam baca firman terus gitu. Enggak gitu. Tetapi biar kita jadi versi kita, enggak dipaksain. Jadi versi kita tapi dipenuhi oleh kuasa Tuhan, roh Tuhan ya. Berani bilang benar, penyejuk gitu ya. Jadi kalau misal marah, tahan dulu dalam nama Tuhan Yesus ya kan gitu ya. Itu akan terjadi. Bapak Ibu rindu ada kerajaan Allah hadir di dalam hidupmu. Amin ya. Nah kemudian itu semua karena apa? Peran Roh Kudus. Iya. Siapa sih kalau kita boleh ibadah doa 10 hari turunnya Roh Kudus ya. Sungguh Roh Kudus itu penolong, penghibur, penuntun gitu ya, pendorong gitu. Jadi kalau diibaratkan Roh Kudus itu seperti GPS. Iya, dia tuh bikin semuanya jelas gitu. Nah, berbicara tentang GPS ya, beberapa tahun yang lalu kami pernah mengadakan perjalanan ke Batu Karas gitu ya, Pangandaran ya, Batu Karas gitu ya, Tegal di sana tuh. Saya punya abang pertama itu di daerah sana, Purwokerto gitu. Terus kita jalan dari sini kan pakai GPS, oke dong, serut gitu ya. Terus kemudian setelah itu kami mau, itu Grand Canyon Indonesia kan ada ya di situ di Jawa Tengah ya. Terus kita nak pakai GPS itu, di GPS bilang kita akan sampai di Batu Karas itu di dalam 2 jam lagi. Nah ini mobil sebelah tembok itu sungai gitu ya. Terus jalan sejam, terus masih 2 jam lagi, jalan lagi 1 jam, masih 2 jam lagi, terus masih lah ini juga masih sungai, jalan lagi dari mulai
malam sampai pagi itu masih begitu-begitu aja gitu ya. GPS duniawi itu bisa begitu, bisa nggak apa namanya, nggak jelas gitu ya. Tetapi GPS rohani yaitu Roh Kudus itu menunjukkan dengan jelas ya. Satu kali lagi juga saya pernah ke Bekasi, ada yang meninggal gitu, istrinya sepupu gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu itu arahnya, jadi kita pakai GPS tetap gitu ya. Sampai kita ikutin, ternyata kita sampai di tengah hutan. Sampai kita udah malam lagi kan, kiri kanan pohon. Aduh, takut ada orang jahat di sebelah sana gitu. Ini gimana nih? Ini kok masuk hutan gitu ya. Udah putar balik, akhirnya putar balik. Aduh, akhirnya putar balik cari jalan lagi. GPS bisa begitu, GPS duniawi bisa gitu. Tetapi kalau Roh Kudus itu benar-benar penghibur, penuntun yang benar gitu ya. Dia tuh kalau ketika kita mau menjadikan Roh Kudus sebagai GPS kita bisa jadi agen kerajaan Allah ya. Dan dia tuh Roh Kudus itu sungguh jelas gitu. Kiri, lurus, kanan gitu ya, istilahnya seperti itu. Itu penolong waktu kita lemah ya. Jadi waktu lemah jangan jadi mandele. Apa itu mandele, Kak? Frustasi ya, mandele ya. Waktu kita lemah jangan frustasi. Waktu kita sedih, bilang Tuhan hibur. Waktu kita bingung ambil keputusan, tanya sama Tuhan ya. Waktu kita waktu kita takut melangkah, tanya Tuhan ya. Itu terjadi ini bulan Juni ini. Bulan Juni kan biasa sekolah-sekolah tuh ada, saya udah saksikan di WBI ada ini ya, program year end concert. Nah, konser akhir tahun gitu kan, atau ada wisuda gitu ya. Kebetulan tahun ini ceritanya kan kalau kami tuh awal tahun tuh disebar nih, siapa yang mau jadi PIC ini, siapa yang mau jadi PIC ini gitu ya, dari mulai Juli sampai Juli tahun depan. Dan waktu itu saya pikir saya mau PIC ini aja, teacher strict, mau jalan-jalan aja, saya mau jadi PIC itu aja. Ternyata untuk tahun ini jalan-jalan gak ada PIC-nya. Jadi saya gak dapat itu PIC itu. Terus akhirnya dapatlah saya PIC yang terakhir, yaitu persiapan wisuda dan konser akhir tahun. Saya bilang, aduh gitu kan ya. Akhirnya kita mulai bikin seperti nanti nih panitia Natal cerita mulai ya dengan kepanitiaannya, mulai bikin seksi acara, perlengkapan, slide, kemudian konsumsi segala macam gitu ya. Udah jalanin gitu ya. Sampai Hamin berapa hari saya mau cek ulang nih, karena kan kita satu sekolah tuh kerjanya banyak ya, bikin ini banyak lah, belum ada ini gitu, jadi banyak. Jadi istilahnya secara quality itu nggak ada, jadi cuma ini udah beres loh, beres, ini udah beres, oke beres gitu. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan ingatkan lagi tuh, benar luar biasa loh GPS kita itu. Tuhan tuh ingetin lagi, coba kamu cek perlengkapannya udah beres belum? Coba kamu cek slide-nya udah beres belum gitu. Itu jelas banget. Akhirnya saya bilang, Miss, yang ini belum. Iya Miss, nanti belum dapat kontennya. Terus padahal udah berapa gitu. Terus akhirnya saya langsung Miss, ada satu Miss yang ya istilahnya teknologinya lebih ngerti lah ya. Saya bilang tolong ambil alih ya, ini bantuinnya. Oke, siap, dia mau lagi minta tolong. Terus kemudian perlengkapan juga, Bapak udah siapin ini belum? Oh iya Miss, beres, tapi saya harus beresin ini dulu gitu ya. Oh iya gitu. Tetapi hati saya tuh gimana ya, nggak puas gitu. Kayaknya pengen cek lagi ya, karena benar-benar diingetin, coba dicek. Akhirnya sampai H-1 itu kita masih berkutat. H-2 tanggal 18 kan kita eventnya itu tanggal 20 Juni ya. Sampai H-2 tuh buku acara pun masih diubah-ubah, ini kurang titik lah, ini kurang koma, ini kebanyakan, sampai saya bilang saya sampai nggak enak gitu ya. Gitu dikasih tahu titik koma pun dikasih tahu loh. Kalau kita punya GPS rohani itu dikasih tahu, ini jangan, ini dibuang, ini gini gitu ya. Sampai akhirnya H-1 saya bilang, saya mohon maaf, H-1 saya udah cooling down, saya udah mohon maaf ya supaya ini rapi gitu ya. Dan puji Tuhan pada tanggal 20 Juninya, hari Jumatnya, semua berjalan dengan baik ya. Padahal jadi gini, kan orang tua datang sama anak-anaknya disimpan nih di satu ruang. Nah saya tuh di ruangan itu karena kan saya yang 3 tahun, jadi disimpan di situ anak-anaknya. Maksudnya disimpan namanya ditunggu ya, sedangkan orang tuanya di dalam. Jadi saya nggak tahu nih
kejadian seperti apa gitu. Tapi sesekali saya bilang saya mau lihat ya. Jadi ini kayak waiting roomnya, di sana kayak main roomnya gitu, ruang utama. Terus saya sekali lihat, oh ya oke. Terus sambil lihat, ngecek ke buku acara, oh pas, waktunya pas gitu ya. Dan puji Tuhan sampai selesai pun akhirnya anak ownernya bilang, wah acaranya bagus katanya, jamnya pas gitu. Terus anak-anak performance-nya tepat gitu, bagus gitu. Terus orang tua biasanya kalau udah bosan apa? Pulang kan? Nah itu nggak pulang gitu ya, mereka stay gitu ya. Biasa kata acara kan stay sampai acara selesai, dan mereka stay sampai acara selesai, tinggal sampai acara selesai. Dan pada waktu itu juga ketika itu dibilang, saya bilang gini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya bilang gitu aja sama teman-teman saya yang sahabat-sahabat kita dari seberang. Aku bilang, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalian tahu H-1 masih begini-begini, tapi itu semua karena Tuhan baik. Saya gituin aja, karena Tuhan. Tapi saya belum bilang ya apa Tuhan Yesus baik, saya bilang Tuhan baik, Tuhan baik gitu. Oh iya gitu ya, puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi bahkan satu teman saya yang dari pernah ngajar di sekolah Kristen, dia juga bilang ya sebab dia hidup. Makanya tadi lagunya ada ya, sebab dia hidup ada hari esok gitu. Mari sama-sama kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan Roh Kudus sebagai GPS kita, GPS Tuhan Tuhan tuntun aku, seperti itu. Dan kemudian pada tema pada hari ini kan khusus buat orang muda, tetapi juga karena di sini konsumsinya orang tua, ya ini buat kita semua. Jadi kenapa orang muda? Karena orang muda itu memiliki hal-hal yang luar biasa, seperti semangat yang berkobar-kobar, seperti itu ya. Banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan dalam menjadi tokoh-tokoh Alkitab. Ya, di sini ada Yusuf, ya kan? Ada Maria, ada Timotius, Yosua dan Kaleb, dua mata-mata yang mengobservasi keadaan Yeriko. Kemudian ada Daud. Banyak anak-anak muda yang dipakai, ya, karena ada semangat, ada potensi besar. Sama seperti kita nih anak-anak muda, yang tua juga jiwa muda, ya kan, punya potensi, punya semangat, semua dipakai. Waktu Yusuf dipakai masih remaja, ya dia mengalami, tahu sendiri kan sejarahnya ya, masuk penjara, keluar penjara, dan seperti itu. Kemudian Maria dipilih sebagai ibu Yesus, Timotius jadi pemimpin gereja, Yosua, Kaleb waktu masih muda dinyatakan kebenaran, Daud pun pada muda. Jadi banyak anak muda itu menghadirkan kerajaan Allah lewat hidupnya. Dan kita percaya bahwa kita juga mau menghadirkan kerajaan Allah pada hidup kita, bukan nanti 20 tahun lagi, bukan nanti 10 tahun lagi, tetapi sekarang juga. Tetapi bagaimana dengan bapak-bapak? Nggak adil loh ngomongnya tentang anak muda. Terus iya, bapak-bapak juga sangat berpengaruh besar ya. Sini ada jadi teladan hidup rohani, bapak-bapak senior, bapak-bapak muda menjadi teladan hidup rohani. Terus kasih arahan, kasih nasihat dalam kasih. Seberat apapun beban yang ada, yang dibawa mungkin dari tempat pekerjaan, dari mana-mana gitu, tetaplah memberi nasihat dengan kasih. Doakan anak-anak, cucu mantu ya dalam generasi berikutnya. Terus ciptakan lingkungan rumah yang dipenuhi firman ya. Puji nama Tuhan itu untuk bapak-bapak. Gimana kalau kaum ibu? Kaum ibu juga, kaum ibu itu menanamkan nilai kerajaan Allah. Masih ingat kan cerita Timotius dengan dari nenek dan ibunya, Lois dan Yunika, dia mengajarkan anak kebenaran firman Tuhan dari kecil. Karena itu buat kita yang punya anak-anak sekolah minggu, keponakan, cucu-cucu, ayo bawa ke sekolah minggu. Karena melalui pendengaran akan firman Tuhan, mereka punya fondasi iman dari awal. Terus kemudian ibu-ibu jadi doa syafaat dalam keluarga, ya, doa gitu. Jadi kalau bapak puji nama pagi-pagi kan aku udah bilang ya, ada ibu-ibu yang setiap jam 5 tuh pasti alarm bunyi. Itu artinya jam doa. Cuma kadang-kadang kalau udah kecapean banget, aduh udah 5.20, sementara 5.40 nih aku harus mandi. Ya, aku ikut, tapi kadang-kadang aku nggak ikut. Tapi karena aku ikut sebisa mungkin ikut. Dan ada ibu-ibu yang setia jam 5.00 itu udah standby di WhatsApp-nya masing-masing. Doa untuk semua. Doa untuk kalian semua, doa untuk kita semua loh. Disebut loh namanya, ada namamu disebut, semuanya disebut. Ada papi, terus ada cerita, aduh semuanya. Kami ada listnya. Ada listnya ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang menjadi doa syafaat. Bukan hanya di grup itu, tetapi di semua ya. Jadi doa syafaat kita juga bisa masukkan list-list keluarga kita masing-masing di dalam doa syafaat kita masing-masing. Kemudian nanamin kasih, kesabaran, pengampunan gitu ya. Ibu-ibu di sini udah semua ya, kasih, kesabaran. Jadi ya,
berkali-kali anaknya gimana-gimana, berkali-kali juga lah kau menunjukkan kesabaran, kasih, dan pengampunanmu. Kemudian sama, bangun suasana rumah yang penuh kasih dan firman di dalam Kristus. Sehingga mari kita hadirkan kerajaan Allah ya. Panggilan buat kita semua, anak muda, orang-orang tua, banyak caranya ya. Melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan, ayo hidup sesuai firman Tuhan, ayo layani Tuhan sesuai talentamu, ayo bersaksi lewat hidupmu. Saya percaya kesaksiannya banyak banget. Satu orang nanti kalau di WB itu kalau misalnya disuruh ruang kesaksian juga pasti gitu ya. Saya ngomongin WBI karena ngomongnya WBI ya, kaum bapak juga pasti saya percaya yang di sekolah minggu. Saya juga percaya bahwa setiap kita tuh mengalami kesaksian luar biasa, bersaksi lewat hidup kita, jadi terang dan garam, punya rasa yang enak gitu kan. Kalau ada makanan kasih garam perasa ya. Jadi maksudnya adalah kita bisa berdampak ya, kita bisa jadi terang, kita bisa jadi sukacita kayak gitu ya. Terus membawa damai, menjadi pembawa damai, apalagi membangun komunitas sehat ya. Kemarin kita 2 hari 1 malam tuh ada gathering di Cisarua ya kan. Mulai tuh kalau udah ibu ketemu ibu ngomongin dong ya, ngomong ini. Tapi saya bilang udahlah, kita cari ngomongin yang lain aja gitu. Misalnya ngomongin apa, mau ngomongin yang makanan lah, ngomongin apalah, pokoknya ngomongin yang enak-enak. Jadi kalau misalnya di dalam komunitas kita aja, kalau misalnya udah ada gitu, ayo bangun komunitas sehat ya, saling support, saling doa ya, terus menyebar sukacita. Saya percaya bahwa kalau semua ini sudah kita kerjakan, wow, puji nama Tuhan, kita jadi agen-agen kerajaan Allah. Kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, di mana aja gitu ya, di rumah. Ngapain nih kalau di rumah? Di rumah ya, kalau yang ini sih kalau misalnya ada anak-anak muda ya nggak kalau misalnya orang tuanya ngomong tuh di ini. Tim Marcel tuh kadang kalau aku panggil nada do, C sampai dengan do, Sel nggak denger, naikin lagi, Sel nggak denger, naikin lagi, Sel, baru dia dengar. Seperti itu kan, anak-anak juga harus belajar gitu dengar orang tua. Dan kita juga mungkin untuk orang tua kita yang lansia, tante ya, biar anak-anak juga tuh boleh jadi bawa damai gitu ya. Senang kan kalau orang tua senang, kalau mama papa kita senang ya, kita bawa suasana damai, kasih teladan. Dan di gereja, kalau di gereja gimana? Kalau di gereja kita juga bisa bantu di dalam pelayanan. Hari ini saya ada diskusi sama Pak Bertus, dia bilang, Pak, mulai lagi Pak di mimbar. Oke Miss, tapi Miss kapan bisa belajar edit video? Saya nggak bisa Pak, sama. Saya sama-sama semua punya talenta masing-masing. Thank you Pak Bertus. Jadi di gereja juga gitu, mari kita terlibat di dalam segala pelayanan. Banyak pelayanan, banyak hal bisa. Bahkan ketika kita menanyakan kabar pun itu juga pelayanan. Ada teman-teman jemaat yang tidak hadir, mungkin 2-3, terus pas datang kita tanya, itu juga pelayanan perhatian gitu ya. Kemudian jangan cuma jadi pengunjung aja. Biarlah di dalam hari-hari minggu kita boleh ada, itu bukan jadi rutinitas, tetapi kita boleh semakin hari itu semakin teguh di dalam Tuhan gitu ya. Terus jadi bawa semangat dan kesatuan juga. Puji nama Tuhan. Dan kemudian apa lagi? Di sekolah ya, di sekolah banyak juga tantangannya. Dulu waktu saya sekolah juga gitu ya. Anak-anak tuh para mahasiswa juga itu nyiptain bagaimana cara menyontek yang tepat, yang efisien, dari mulai taruh kertas di dalam tempat pensil, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi memang tantangannya banyak. Tetapi mari kita selalu jujur ya kan, yang masih kuliah, yang masih sekolah gitu ya. Kemudian jadi pendamai bagi teman-temannya ya, seperti itu. Kemudian di tempat kerja juga, di tempat kerja tadi kita juga boleh sekali-sekali bilang, oh Tuhan pelihara, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik gitu ya, sehingga mereka boleh lihat, oh iya ya, ini gini. Sampai satu teman saya bilang gini, enak loh punya teman orang Kristen, kenapa? Kasihnya nyata. Wah puji Tuhan ya, kasihnya nyata gitu. Biarlah itu juga bisa buat kita, bahwa kasih kita boleh nyata ya, karena kita boleh menjadi pembawa damai, pembawa semangat dan kesatuan. Dan kemudian di medsos tadi udah dibilang ya, nggak cuma posting yang enggak gitu, yang kasar, yang
balasan akan datang tepat pada waktunya. Nggak usah lah itu, nggak usah. Nah jadi misalnya kita posting mungkin ayat Alkitab, terus kemudian Tuhan baik, seperti itu. Jadi di dalam Bapak Ibu sekalian ada loh di HRD ya, Del ya. Itu jadi ada juga mereka kalau misalnya mau rekrut orang dilihat itunya, medsosnya. Jadi dilihat, saya pernah dikasih tahu. Jadi kalau mau lihat orang, screening orang itu dilihat dari Facebook ya, Instagram, pokoknya seperti itu. Dilihat, oh ya, oke. Jadi itu juga salah satu screening buat itu. Jadi memang di dalam medsos pun kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Seperti itu loh ya. Jadi dari cara-cara yang sederhana ya. Dan yang terakhir, ya. Jadi kalau misalnya kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, satu persatu semuanya, saya semuanya, kita percaya bahwa dari mulai lingkup yang kecil ini sampai lingkup yang besar, maka akan terjadi apa? Rumah-rumah tangga diberkati, ada damai sejahtera. Kemudian kampus sekolah jadi ladang kesaksian. Terus apalagi gereja menyala-nyala, bukan karena programnya tetapi karena hadirat Tuhan boleh nyata ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita nanti dipimpin, GPS kita nanti mengarah kepada kebenaran ya. Karena itu ketika Yesus naik surga dia bilang, lebih baik aku naik karena setelah itu aku akan memberikan kamu roh penolong, yaitu Roh Kudus ya, amin. Jadi biarlah misi kita dimulai hari ini. Mari kita menghadirkan kerajaan Allah di hati kita, di keluarga kita, di komunitas kita ya, sehingga sungguh kita boleh menjadi agen-agen kerajaan Allah. Bolehkah WL Singer pemusik maju ke depan ya. Dan sebelumnya saya mau ini ya, nyalakan yang 2 menit ya guys. Ya, ada video sedikit ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita itu kehidupan yang singkat. Dimulai dari bayi kecil. Lampunya boleh dimatikan. 微笑着说回去吧，转身泪湿眼底，多想berjalan dengan cepat sekali. Katakan life is too short, time flies. Hidup itu singkat ya. Mari kita di hidup kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau nyatakan kerajaan Allah dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas kita ya. Dan sungguh Roh Kuduslah satu-satunya yang memampukan kita, yang menuntun kita untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil jadi pembawa kerajaan. Kita hidup di dunia yang singkat, tapi dunia membutuhkan terang, membutuhkan harapan, membutuhkan kasih. Dunia membutuhkan kita, membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan orang tua
yang dipenuhi Roh Kudus dan siap berkata, ya Tuhan, pakai hidupku untuk menghadirkan kerajaan-Mu, bukan nanti, tapi sekarang. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biar Tuhan menggunakan setiap hidup kita, semua kita, orang muda, orang tua, Bapak, Ibu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Dia segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Boleh bangkit berdiri. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti. Katakan, muliakanlah Raja, muliakanlah. Ya Tuhan, dimuliakan atas hidup kita segala raja. Biar kerajaan dihadirkan atas setiap kita melalui tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biar nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh senantiasa Tuhan boleh mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai lebihan lagi dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap rumah tangganya Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami yang boleh kami berikan Tuhan, boleh menjadi kegunaan Tuhan buat setiap pelayanan tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberi. Dan biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.